Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Edisi ke-1. Modul mekanisme perdagangan efek. Struktur pasar modal Indonesia. Sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga keuangan, bank, lembaga asuransi, dan sebagainya, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan, yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung. Sistem keuangan mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara, demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Dalam sistem keuangan, terdapat dua kategori utama. Pertama adalah pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut sebagai lender atau net savers. Kedua adalah pihak yang membutuhkan dana, yang disebut sebagai borrowers atau net spender. Pihak yang membutuhkan dana ataupun yang memiliki kelebihan dana dapat terdiri dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, maupun pihak asing. Misalkan perusahaan. Dalam membiayai kegiatan usaha, perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan cara menerbitkan atau menjual surat-surat berharga di pasar keuangan. Selanjutnya surat-surat berharga tersebut dibeli oleh pihak surplus dana. Metode ini disebut pembiayaan langsung. Pasar keuangan terdiri dari dua, yaitu pasar uang, money market, dan pasar modal, capital market. Pasar uang adalah tempat perdagangan surat-surat berharga jangka pendek atau masa jatuh temponya paling lama 1 tahun. Sedangkan pasar modal adalah untuk surat-surat berharga dengan masa lebih dari 1 tahun. Metode lainnya adalah pembiayaan tidak langsung melalui metode intermediaris. Pada metode ini, masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyimpan dananya di bank atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh dana dengan melakukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tersebut. Apakah fungsi sistem keuangan? Sistem keuangan berfungsi sebagai berikut. 1. Fungsi tabungan. 2. Fungsi penyimpan kekayaan. 3. Fungsi likuidasi. 4. Fungsi kredit. 5. Fungsi pembayaran. 6. Fungsi risiko. 7. Fungsi kebijakan. Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Nah, untuk pasar modal sendiri kita diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Peran dan manfaat pasar modal, antara lain. 1. Sebagai wahana investasi. 2. Memperluas lapangan kerja. 3. Memajukan ekonomi nasional. 4. Sumber pembiayaan. 5. Penyebaran kepemilikan. 6. Keterbukaan dan profesionalisme. 7. Good corporate governance. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 1912 di Batavia. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1972, pemerintah Republik Indonesia membentuk Bapepam untuk pertama kali, yaitu dengan nama Badan Pembina Pasar Modal. Pada tahun 1977, pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal. Bursa Efek Jakarta diresmikan kembali, dan dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
Pada tahun 1988, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu Bursa Efek Jakarta atau BEJ terbuka untuk asing, sehingga aktivitas bursa terlihat meningkat. Pada tanggal 16 Juni tahun 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi, dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 13 Juli tahun 1992, dilakukan swastanisasi BEJ. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan, dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading Systems. Pada tanggal 10 November tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari tahun 1996. Kemudian, pada tahun 1996, didirikan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Sedangkan pada tahun 1997, didirikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pada tanggal 21 Juli tahun 2000, mulai diaplikasikan sistem perdagangan tanpa warkat, atau scriptless trading, di pasar modal Indonesia. BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh, atau remote trading, pada tanggal 28 Maret tahun 2002. Dan, pada tanggal 19 September tahun 2002, diterapkan sistem penyelesaian transaksi, T+4, menjadi T+3. Pada tanggal 30 Desember tahun 2005, pemerintah membentuk Bapepam LK, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu yang merupakan penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 30 November tahun 2007, dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya ke dalam Bursa Efek Jakarta, dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada tanggal 2 Maret tahun 2009, dilakukan peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia, yaitu JATS NextG. Dan juga pada tahun ini, didirikan Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia PHEI. Pada tanggal 22 November tahun 2012, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan lembaga ini mulai berfungsi, pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Pada tahun 2012 ini, juga untuk pertama kalinya diluncurkan prinsip syariah, dan mekanisme perdagangan syariah, di pasar modal. Pada tanggal 2 Januari tahun 2013, dilakukan pembaruan jam perdagangan di bursa. Pada tanggal 6 Januari tahun 2014, dilakukan kembali penyesuaian lot size, dan fraksi harga saham. Pada tahun 2015, diluncurkan kampanye Yuk Nabung Saham. Pada tahun 2016, dilakukan penyesuaian kembali fraksi harga saham, dan batas auto rejection. Pada tanggal 26 November tahun 2018, dilakukan penerapan penyelesaian transaksi T+2. Pada tanggal 29 Maret tahun 2019, dilakukan peluncuran program simplifikasi pembukaan rekening efek, dan rekening dana nasabah secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan mensinergikan pemanfaatan CDD pihak ketiga, antara bank-bank administrator rekening dana nasabah, dan perusahaan efek. Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK. Pada awalnya, pada tahun 1972, pemerintah Republik Indonesia membentuk Bapepam, dengan nama Badan Pembina Pasar Modal. Fungsi dari Bapepam saat itu adalah 1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. 2. Menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien, mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Kemudian, pada tanggal 30 Desember tahun 2005, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
Nomor KMK 606 Tahun 2005, Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau Bapepam LK. Bapepam LK adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, pada tanggal 22 November tahun 2012, pemerintah mensahkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember tahun 2012 ini, berperan dalam menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di pasar modal, yang sebelum ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini merupakan struktur pasar modal Indonesia sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu diawali oleh pemerintahan Indonesia, selanjutnya ada Kementerian Keuangan, lalu ada Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan struktur pasar modal Indonesia setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membawahi industri perbankan dan non-perbankan, yaitu salah satunya merupakan industri pasar modal yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia. Regulator tertinggi pasar modal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Di bawah OJK terdapat 3 lembaga Self-Regulatory Organization atau SRO. Elemen-elemen lainnya di pasar modal terdiri dari perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal atau investor, emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Self-Regulatory Organization atau SRO. SRO adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan di pasar modal. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. SRO terdiri dari 1. Bursa Efek. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1, disebutkan bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Saat ini hanya terdapat satu bursa efek yaitu PT Bursa Efek Indonesia. 2. Lembaga Clearing dan Penjaminan. LKP. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, LPP. Saat ini, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek,
Sebagai LPP, KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Tugas dan fungsi Bursa Efek Indonesia adalah 1. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. 2. Menyediakan sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. 3. Menyusun rancangan anggaran tahunan, dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya ke OJK. 4. Dan fungsi lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar, dan menciptakan harga efek yang wajar. Sedangkan, anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa, untuk mempergunakan sistem, dan/atau sarana bursa, dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa, dengan peraturan bursa. Tugas KPEI adalah 1. Melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 2. Menjamin penyerahan secara fisik, baik saham maupun uang. Sedangkan jenis layanan yang disediakan oleh KPEI adalah 1. Layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. 2. Jasa pinjam-meminjam efek. 3. Pelayanan jasa KPEI diberikan kepada anggota Bursa Efek dan partisipan lainnya, seperti bank kustodian. KPEI wajib untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota clearing yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa. Contohnya adalah dalam hal terjadi gagal serah oleh perusahaan efek jual, maka KPEI akan membayarkan dana pengganti atau alternate cash settlement kepada perusahaan efek beli, senilai 125% dari harga tertinggi saham yang gagal serah di hari tersebut. KSEI memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyediakan jasa kustodian sentral, dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. 2. Mengamankan pemindahtanganan efek. 3. Menyelesaikan transaksi. Layanan yang diberikan oleh KSEI adalah meliputi 1. Administrasi rekening efek. 2. Penyelesaian transaksi efek. 3. Distribusi hasil corporate action. 4. Jasa-jasa terkait lain, seperti post-trade processing, dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK. 1. Perantara pedagang efek, disingkat PPE, adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 2. Penjamin emisi efek, PEE, atau underwriter, adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 3. Manajer investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penunjang pasar modal. 1. Biro Administrasi Efek, BAE, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 2. Bank kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain,
termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 3. Wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 4. Pemeringkat efek, pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. 5. Penilai harga efek, penilai harga efek adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. 6. SIPF, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, atau P3IEI, yang lebih dikenal sebagai Indonesia SIPF, adalah penyelenggara dana perlindungan pemodal, PDPP, yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota dana perlindungan pemodal, DPP, dari hilangnya aset pemodal jika anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut. 7. TIKMI, program pelatihan serta ujian sertifikasi profesi pasar modal di TIKMI diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional yang handal di pasar modal Indonesia. Profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Untuk melakukan transaksi jual beli saham, seorang investor tidak dapat secara langsung melakukan pemesanan jual ataupun beli di pasar bursa. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang investor. Adapun proses jual beli saham di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Calon investor harus terlebih dahulu membuka rekening dan bergabung dengan perusahaan efek. 2. Setelah menjadi nasabah perusahaan efek tersebut, calon investor mengirimkan instruksi jual atau beli melalui perusahaan efek tersebut. 3. Instruksi atau pemesanan akan dikirimkan melalui sistem perdagangan masing-masing perusahaan efek ke sistem otomatisasi perdagangan Bursa Jakarta atau Jakarta Automated Trading System dan diinput berdasarkan sistem antrian. Di dalam Jakarta Automated Trading System tersebut, pemesanan akan dipertemukan dengan penawaran efek yang sama berdasarkan urutan antriannya. 4. Apabila order transaksi dinyatakan match, bursa mengirimkan pemberitahuan penyelesaian transaksi kepada perusahaan efek. 5. KPEI menjalankan perintah clearing dan penyelesaian transaksi, dan memberitahukan kepada KSEI. 6. KSEI melakukan pindah buku secara virtual untuk efek, dan melakukan penyelesaian dengan rekening investor. 7. Pada hari T+2, uang berpindah dari rekening investor, dan efek diterima di rekening investasi. Selanjutnya ada Indonesia SIPF sebagai perlindungan dana investor. Nah, SIPF ini ibaratnya kalau kita untuk di pasar modal, itu dijamin oleh Indonesia SIPF. Sampai batas maksimal ganti ruginya sebesar 100 juta rupiah per pemodal. Syarat pemodal yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah yang pertama, menitipkan aset dan memiliki rekening efek pada kustodian, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KSEI, serta memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID yang dikeluarkan oleh KSEI. IPO dan Go Public. IPO atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU PM. Go Public adalah suatu kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh emiten perusahaan yang go public kepada masyarakat atau para pemodal berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU PM serta peraturan Bapepam Elkano IX A 2 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum sebagai peraturan pelaksanaan.
berikut merupakan proses dari go public yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, emiten melakukan kontrak pendahuluan ke Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya meminta pernyataan efektif dari OJK. Setelah OJK mengeluarkan pernyataan efektif, maka dapat dilakukanlah penawaran umum yang dikenal dengan istilah pasar perdana. Selanjutnya, emiten dapat melakukan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan istilah pasar sekunder. Peranan lembaga dan profesi penunjang pada saat IPO saham atau obligasi. Peranan lembaga dan profesi penunjang pada saat IPO. Pada saat IPO saham, pihak-pihak yang terlibat antara lain konsultan hukum, akuntan publik, notaris, percetakan, penilai, KSEI, dan Biro Administrasi Efek. Untuk IPO obligasi, pihak-pihak yang terlibat adalah konsultan hukum, akuntan publik, percetakan, notaris, Kustodian Sentral Efek Indonesia, wali amanat, dan lembaga rating. Manfaat Go Public. Perluasan usaha. Optimalisasi struktur keuangan. Rasa kepemilikan dari stakeholder. Produktivitas karyawan, profesionalisme manajemen, company image dan value, GCG, kelangsungan usaha, konsekuensi Go Public, sharing kepemilikan, kewajiban pelaporan, kepentingan publik, keterbukaan. Subrekening efek adalah rekening efek investor yang tercatat di KSEI untuk mencatat kepemilikan efek investor. Rekening efek tersebut digunakan untuk mencatat kepemilikan efek dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI. Sedangkan tujuan kepemilikan subrekening efek adalah 1. Perlindungan investor. 2. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI. 3. Efisiensi distribusi hasil corporate action. Terkait informasi nasabah, maka berdasarkan pasal 47 UU Pasar Modal, disebutkan bahwa KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek, termasuk subrekening efek. Fasilitas kartu AKES KSEI. Kartu fasilitas akses diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. Fasilitas akses adalah sarana informasi yang disediakan untuk para investor di website KSEI yang memberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memonitor posisi dan mutasi portofolio efeknya yang tersimpan di subrekening efek di KSEI. Fasilitas akses bertujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah atau investor. Pasar modal syariah. Berdasarkan POJK nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, disebutkan bahwa prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal. Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan pasar modal syariah harus berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. 1. Transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila hanya melakukan jual beli saham syariah, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. 2. Saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali, meskipun settlement baru dilaksanakan pada T+2, sesuai prinsip qabdh hukmi, penguasaan aset oleh pembeli, secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya, baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik. 3. Transaksi efek di bursa efek, menggunakan akad bai al-musawamah, akad jual-beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar, melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Efek-efek yang dimuat dalam daftar efek syariah meliputi 1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. 2.
Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya, dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. 3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. 4. Reksadana syariah. 5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah. 6. Efek beragun aset syariah. 7. Efek berupa saham, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik, yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya. 9. Efek syariah lainnya. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk dan unit penyertaan dari reksadana syariah.